Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kelima dari seri kuartal 3 Istirahat dalam Kristus dengan judul Marilah Kepadaku. Dari lokasi perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika saudara mendengarkan ayat hafalan ini, maka saudara akan mengingat siapa yang mengucapkannya dan kenapa sampai Yesus menyampaikan hal ini. Nah, pekan ini kita akan melihat janji yang luar biasa tersebut terimplementasi dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan ingat, di bagian ayat tersebut ada juga kata-kata yang akan kita bahas hari per hari. Kenapa? Karena Matius 11 ayat 28-30 adalah bagian penting tentang istirahat dalam Kristus. Kita dapat lebih memahami makna perhentian yang Yesus tawarkan dengan mempelajari perikop ini. Dan seperti biasa, pelajaran ini akan dibagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah pelajaran hari Minggu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu hari Senin, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Hari Selasa, aku lemah lembut dan rendah hati. Hari Rabu, sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan hari Kamis, dan bebanku pun ringan. Nah, suatu pelajaran yang luar biasa yang saya percaya akan langsung terimplementasi ke dalam kehidupan sehari-hari kita secara praktikal. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara lihat konteks dari Matius 11 ayat 27, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus dapat memberikan kita istirahat karena Dia adalah Tuhan. Dan Dia adalah salah satu dengan Bapa. Yesus tidak memberikan istirahat otomatis dan tanpa syarat. Ada syaratnya yang sangat sederhana, yaitu apa? Marilah. Matilah. Artinya ajakan yang disampaikan Yesus merupakan syaratnya. Untuk apa? Karena kita harus melakukan 2 hal untuk datang kepada Yesus. Yang pertama adalah apa? Yang paling mudah ketika Anda lelah dan beban berat dan memerlukan istirahat. Yang kedua adalah menolak untuk mengendalikan beban kita sendiri dan membawanya kepada Yesus sehingga Dia dapat mengendalikannya. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari lebih banyak kita menggunakan logika kita, kepintaran kita, pengetahuan kita. Sama seperti di perusahaan atau di tempat kerja Anda, kadang-kadang Anda mau jalan pintas. Kadang-kadang kita mau yang cepat, yang penting beres. Tapi pelajaran pekan ini mengajak kita agar kita melibatkan Yesus dalam segala beban kita, masalah kita, problema kita. Dengan kata apa? Marilah. Itu sebabnya hari Minggu tadi Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu kenapa sampai pelajaran hari Senin mengatakan, pikulah ya kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ketika saudara melihat gambar di bagian kanan, saudara boleh melihat bagaimana kuk digunakan untuk memudahkan pekerjaan membajak. Sebuah kuk biasa diletakkan di pundak hewan untuk memudahkan pekerjaan mereka. Contoh membajak. Namun, kuk itu juga merupakan satu batasan. Hewan itu pun tidak bebas, tapi harus melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya atau diinginkan oleh pengawasnya. Demikian juga dengan kita. Yesus menempatkan kuknya pada kita sehingga beban kita lebih mudah untuk dipikul. Di sisi lain, kita tunduk pada kehendaknya dengan menerima kuknya. Dan oleh karena itu kita belajar seperti yang Dia inginkan. Saudara-saudaraku, kita menjadi rekan sekerja Kristus dengan memikul kuknya. Kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dan dengannya. Dan untuk Dia. Kenapa, saudaraku? Ingat saya katakan tadi,
Kitalah anak-anak Tuhan. Tuhan meminta atau Yesus meminta kita belajar. Apa yang kita pelajari? Kita akan masuk. Yang kita pelajari adalah pelajaran hari Selasa, yaitu aku lemah lembut dan rendah hati. Namun sebelum ke sana, kita akan baca satu kutipan dari tulisan Ellen G. White yang menuliskan begini. Engkau aman hanya karena dalam kepatuhan dan ketaatan yang sempurna. Engkau menghubungkan dirimu dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristus memikul bebannya. Saat engkau mengangkat beban salib itu, maka salib itu akan menjadi ringan. Dan salib itu bagimu adalah jaminan hidup yang kekal. Merupakan hak yang istimewa bagi setiap orang untuk mengikut Kristus. Dengan, apa saudaraku? Dengan gembira. Kenapa sampai dikatakan dengan gembira? Secara kita katakan, kuk yang kita pasang tersebut akan membuat kita terjaga. Tapi kita akan lebih ringan. Karena apa? Tadi saya katakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu pun mendapat ketenangan. Paulus menulis bahwa Yesus lemah lembut seperti Musa. Kelemah lembutan adalah buah Roh Kudus. Dan setiap orang percaya harus bertindak dengan lemah lembut. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus tidak berarti bahwa dia tidak dapat menjawab secara terus terang kepada lawan-lawan. Dia bertindak baik dan tidak memaksakan kehendaknya dengan paksa. Karena apa? Karena kelemah lembutannya, kerendahan hatinya. Dan kerendahan hatinya jelas terlihat ketika ia menawarkan diri untuk disalibkan. Dan dia untuk menjadi juru selamat siapa, saudaraku? Juru selamat kita. Kenapa saya katakan jadi juru selamat kita? Saudara boleh lihat bagaimana posisi Yesus. Dia adalah satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari beban dosa. Meringankan penderitaan kita dan memberikan istirahat bagi siapa? Bagi kita. Itu makanya dia katakan karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Patron, teladan, contoh yang digambarkan oleh Yesus pada masa beliau melayani, pada masa hidupnya, menjadi gambaran bagi kita. Itu sebabnya ketika Yesus lemah lembut dan rendah hati, maka dia tegaskan bahwa kuk yang kupasang itu enak. Matius di bagian ini menggunakan kata atau istilah Yudaisme. Itu sebab dikatakan kuk telah digunakan sebagai gambaran perbudakan atau ketundukan. Dalam konteks ini kita mungkin menemukan kuk yang berat dan memperbudak, misalnya sunat atau keselamatan melalui perbuatan. Tradisi Yahudi ya. Tidak seperti itu kuk Yesus. Kuk Yesus mudah dibawa. Kuknya adalah simbol dari hukum yang memerdekakan. Yakobus 2:12. Ketika kita memahami tujuan dan perintah Allah, maka semuanya itu tidak berat. Yesus yang kita ketika kita dilindungi oleh kebenarannya dan berjalan bersama-samanya. Dia mengangkat kita ketika kita jatuh dan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, setelah itu, maka kuk itu pun akan menjadi apa, saudara? Ringan, dan bebanku pun ringan. Sekali lagi, kuk biasa dikenakan oleh dua hewan, sehingga upaya individu berkurang. Jika salah satu hewan yang lemah, yang lain bisa membantu dengan kekuatannya. Kita harus ingat, dua sisi ini adalah Yesus adalah bagian yang kuat, dan kita adalah bagian yang lemah. Dan kita harus dapat mempercayainya. Dia membuat beban kita menjadi ringan, karena Yesus adalah teladan kita. Bahkan Yitro mengajarkan untuk berbagi beban dengan orang lain. Dan kita juga harus membantu orang lain. Itu sebabnya dalam Galatia 6:22 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, karena Kristus merupakan pribadi yang selalu mau menolong, bahkan mengorbankan dirinya. Ingat, memikul beban orang lain berarti memulihkan mereka yang jatuh. Saling membantu di masa sulit, saling mendukung. Bahkan berbagi beban adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai suatu gereja dalam konteks eklesia, bukan bangunan. Hal itu membutuhkan kelembutan dan menghasilkan belas kasih. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya? Sebagai kesimpulan, satu kutipan dari SDA Bible Commentary pasal atau buku yang kelima mengenai Matius 12:29, halaman 1092 dikatakan begini. Mengenakan kuk bersama Kristus berarti bekerja di barisannya.
dan menjadi rekan dengan dia dalam penderitaan dan kerja kerasnya bagi umat manusia yang terhilang. Ini berarti menjadi instruktur jiwa-jiwa yang bijaksana. Kita akan menjadi apa yang kita inginkan untuk menjadikan oleh Kristus dalam jam-jam percobaan yang berharga ini. Kita akan menjadi semacam bejana yang kita izinkan untuk dibentuk. Kita harus bersatu dengan Tuhan dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaan pembentukan tabiat dan kebiasaan dan keinginannya untuk tunduk pada kehendak ilahi. Artinya apa, saudara? Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadikan Tuhan, melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan Anda. Apapun itu. Karena dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika ajakannya untuk datang, mari kita akan sambut. Maka nantinya beban kita pun ringan. Pertanyaannya, dapatkah saya melakukan itu? Ataukah saya sekarang hanya sebagai seorang Kristen atau Advent KTP saja? Jawaban tersebut ada dalam diri Anda masing-masing dan hubungan iman Anda dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah. Terima kasih oleh karena berkat-Mu yang limpah. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati pelajaran sekolah sahabat ini, terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin.